Pemain timnas Indonesia Kevin Dix berperan penting di balik kemenangan telak Borussia Mönchengladbach atas Heidenheim 3-0. Duel Heidenheim versus Borussia Mönchengladbach digelar di Voith Arena pada Sabtu malam WIB. Kevin Dix memberikan gol pembuka bagi Borussia Mönchengladbach di menit ke-45+2 dari Tigik Putih. Bagi Kevin Dix, gol ini merupakan yang kedua bersama Gladbach setelah sebelumnya ia cetak ke gawang FC Köln saat Gladbach menang 3-1. Kevin Dix melakoni laga ke-11 di musim ini saat melawan Heidenheim. Ia kembali dipasang di posisi bek tengah bersama rekan duetnya Nico Elvedi. Sepanjang pertandingan, Kevin Dix tampil solid dan menjaga gawang Gladbach tetap clean sheet. Mengutip situs FotMob, Kevin Dix mencatatkan rating 8,4 atau tertinggi di laga ini. Ia juga disebut sebagai pemain dengan umpan terbanyak, yaitu 71 kali dengan akurasi umpan mencapai 96%. Dari sisi pertahanan, Dix sukses melakukan 2 kali tackle, 7 kali sapuan bola, 4 kali sapuan kepala, dan meraih 67% kemenangan duel di lapangan. Seusai pertandingan, Kevin Dix memuji permainan teman-temannya dan merasa layak mendapat hasil positif di pertandingan ini. Baginya, kesuksesan di pertandingan ini merupakan buah dari kerja sama tim. Kekuatan kami saat ini adalah kerja sama tim. Kami bekerja keras dan kami mendapat ritme yang baik sebagai sebuah tim, ujar Dix. Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand berpeluang diperkuat oleh beberapa pemain yang sudah mengenyam pengalaman di tingkat senior. Selain Marcelino Ferdinand, tentu diharapkan Miliano Jonathans bisa gabung tim asuhan Indra Syafri yang tengah melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Tentang kans Miliano Jonathans gabung dengan skuad Garuda Muda, Indra Syafri berharap itu bisa terrealisasi di SEA Games Desember nanti. Sebab PSSI tengah berusaha melakukan komunikasi agar Miliano bisa mendapatkan restu dari klub FC Utrecht. Diskusi juga diupayakan dengan klub Justin Hubner, Fortuna Sittard, dan tim Adrian Wibowo Los Angeles FC. Kami berharap dan PSSI sedang berusaha untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan supaya nanti semua pemain-pemain yang secara regulasi yaitu kelahiran 2003 bisa menjadi bagian dari tim ini, kata Indra Syafri. Indra Syafri menegaskan dirinya tak akan membeda-bedakan antara pemain dari klub mancanegara atau pemain yang mentas di kompetisi tanah air. Semua pemain punya kesempatan sama untuk bermain sesuai rencana bermain yang akan ia terapkan nanti. Keberadaan Timur Kapadeh di Jakarta turut menjadi perhatian media Uzbekistan yang menyebut legenda sekaligus mantan pelatih White Wolf itu bakal menangani timnas Indonesia. Kapadeh berada di Indonesia pada Jumat. Bahkan Kapadeh yang melakukan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal sempat mengadakan pertemuan dengan media untuk memberikan keterangan soal kedatangan ke Jakarta. Pria 44 tahun itu membantah kehadirannya di Jakarta dalam rangka agenda wawancara sebagai calon pelatih timnas Indonesia. Meski demikian, desas-desus soal Kapadeh menjadi calon juru latih skuad Garuda Muda terus berkembang. Tak hanya di Indonesia tetapi juga di Uzbekistan. Mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadeh hampir ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Menurut sumber, sang spesialis sudah berada di Indonesia, di mana dia sedang melakukan negosiasi akhir dengan Federasi Sepak Bola. Ketika diwawancara oleh media-media di Indonesia, Kapadeh menjelaskan kedatangannya di Jakarta adalah untuk memenuhi undangan tentang pariwisata. Pada saat yang bersamaan, Kapadeh juga mengaku pernah dikontak PSSI soal pelatih timnas Indonesia. Pemusatan latihan timnas Indonesia U22 menuju SEA Games 2025 terus berjalan, meski periode jeda internasional alias FIFA Matchday November 2025 sudah berakhir. Alhasil, timnas Indonesia U22 di atas kertas harus kembali melepas para penggawa Garuda Muda ke klub. Meski demikian, pelatih Indra Syafri menegaskan tidak semua pemain akan dikembalikan ke klub. Hanya mereka yang benar-benar dibutuhkan klub Super League yang bakal dilepas. Nanti kami untuk tanggal 21-22 November, kita akan memberikan kesempatan klub untuk mereka bermain, ujar Indra Syafri. Saat ini, Timnas Indonesia U22 sedang menjalani TC di Jakarta sebagai persiapan menatap SEA Games 2025. Sebelumnya, para pemain sudah menjalani 2 kali laga uji coba melawan Mali dengan hasil kalah 0-3 dan imbang 2-2. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 rencananya berlangsung sampai dengan bergulirnya SEA Games 2025 awal Desember mendatang.
Indra menjelaskan bahwa para pemain yang kemungkinan cuma jadi cadangan di klub lebih baik tetap bersama Timnas Indonesia U22. Hal itu disebutnya akar lebih baik karena selain menjaga kebugaran, mereka juga bisa menambah kekompakan satu sama lain. Setelah berlaga bersama klub pun, pemain harus kembali ke Timnas Indonesia U22 lagi. Ketertarikan PSSI terhadap Timur Kapadze, mantan pelatih Timnas Uzbekistan, semakin menguat setelah ia dilaporkan tiba di Jakarta pada Jumat. Kabar dari media Vietnam Bao Moi menyebutkan bahwa PSSI dikabarkan akan segera menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun kepada Kapadze. Timur Kapadze dianggap sebagai sosok yang sangat diunggulkan PSSI karena catatan prestasinya yang cemerlang selama mengarsiteki Timnas Uzbekistan. Prestasinya yang paling menonjol adalah berhasil membawa Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Namun karir Kapadze di Uzbekistan terhenti ketika ia digeser menjadi asisten pelatih dan posisinya sebagai pelatih kepala digantikan oleh legenda sepak bola Italia, Fabio Cannavaro, menjelang turnamen akbar tersebut. Inilah yang menjadi alasan utama Kapadze memilih untuk mengundurkan diri sebagai asisten pelatih dan mencari tantangan baru di luar Uzbekistan. Media Vietnam tersebut juga menyoroti kemampuan Kapadze yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Faktor kemampuan manajerial dan kepemimpinan Kapadze dianggap cocok dengan strategi PSSI dalam upaya peremajaan dan pengembangan program naturalisasi pemain. Media itu menilai Timur Kapadze hampir pasti akan segera menekan kontrak kerjasama dengan PSSI dalam waktu dekat. Penunjukan pelatih kepala baru Timnas Indonesia memang telah dinanti sejak PSSI mengambil keputusan untuk memecat Shin Tae-yong pada awal Januari 2025. Sebelumnya, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong, tetapi ex-bintang Barcelona itu gagal membawa skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Kerjasama antara PSSI dan Kluivert berakhir pada pertengahan Oktober 2025 setelah Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 0-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat. Program naturalisasi pemain keturunan yang gencar dilakukan PSSI dengan mendatangkan sejumlah pemain abroad untuk memperkuat Timnas Indonesia sepertinya bakal terus terjadi. Setelah berhasil mengait Miliano Jonathans, sejumlah nama juga ikut muncul dibicarakan publik tanah air. Dari sejumlah nama yang ramai dibicarakan, terdapat salah satu nama yang cukup menyita perhatian publik tanah air. Dia tak lain adalah pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen. Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, namun dia memiliki asal-usul dari Jawa. Mencuatnya nama Ian Maatsen ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan Timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari Timnas Belanda. Spekulasi ini makin menguat setelah pemain dengan skill di atas rata-rata itu muncul ke publik dan menyampaikan kekecewaannya lantaran tidak diturunkan Timnas Belanda. Dalam wawancara dengan Bein Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke Timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk Timnas U21 dalam kualifikasi Euro U21 2025. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan di tim senior, tetapi menegaskan bahwa ia akan terus bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Jika Maatsen memilih untuk membela Timnas Indonesia, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut dengan gembira keputusan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026. Menurut Erick, kesempatan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun depan ini adalah momentum sangat penting untuk peningkatan kualitas dan pengalaman tanding Timnas Indonesia. Erick Thohir menyampaikan apresiasi tinggi, menilai penunjukan ini merupakan bukti nyata peningkatan reputasi Indonesia di mata FIFA, menyusul kesuksesan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah membuahkan hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan, ujar Erick. Turnamen FIFA Series yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series adalah ajang 2 tahunan yang mempertemukan negara-negara dari berbagai konfederasi dalam pertandingan persahabatan internasional. Ajang ini pertama kali digelar pada tahun 2024.